Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama gue Mayang Rahayu. Gue mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kali ini gue dapat tugas dari dosen untuk mereview satu buku. Nah, gue pilih buku ini nih. Judulnya Jangan Berdakwah, Nanti Masuk Surga, karya Zaki Ahmad Rifai. Nah, buku ini tuh recommended banget buat kita semua, terutama kaum milenial, apalagi aktivis dakwah nih. Kudu banget baca buku ini karena apa? Di dalamnya ini banyak banget mood booster bagi kita ya. Banyak banget sakofa Islam yang menambah pengetahuan kita. Karena apa? Aktivis dakwah itu bukan hanya modal dengkul, bukan hanya modal keberanian, tapi juga bermodalkan ilmu pengetahuan dan juga akhlak yang baik tentunya. Nah, buku ini juga teman-teman dikemas dengan desain yang menarik, desain yang keren banget. Karena apa nih? Di dalamnya juga banyak warna-warni ya. Ini teman-teman. Nah, jadi kita tuh kalau ngebaca nggak bikin boring, nggak bikin bosan gitu ya. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kenapa sih kita tuh harus berdakwah? Ternyata teman-teman, jawabannya ada di sebelah sini nih. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata dakwah itu wajib. Nah, dakwah itu ternyata bukan hanya tugas para ustadz, tugas para ustazah, tugasnya para habib gitu ya. Tapi juga kita tuh semuanya kaum muslim wajib untuk berdakwah gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, mencegah pada kemungkaran, dan poin pentingnya teman-teman, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika kita berdakwah, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung yang Allah katakan tadi. Nah, guru gue pernah bilang bahwasanya orang yang pintar akan terkalahkan dengan orang yang cerdas, dan orang yang cerdas akan terkalahkan dengan orang yang cerdik, dan orang yang cerdik akan terkalahkan dengan orang yang beruntung. Nah, kalau kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digolongkan orang-orang yang beruntung dunia dan juga beruntung di akhirat insyaallah. Nah, di dalam buku ini teman-teman, selain daripada semangat kita sebagai kaum muda untuk berdakwah, ya kan? Karena masa muda ini masa yang berapi-api gitu kan ya. Kata Bang Haji Romi Irama kan seperti itu. Nah, nanti aja deh gitu ya. Gue mah masih muda, gue nanti aja deh dakwahnya. Tunggu tunggu tua enggak juga ya. Kadang orang itu beralasan enggak berdakwah itu karena ngerasa dirinya tuh belum sempurna, dirinya tuh belum mampu. Padahal dakwah itu kan berdasarkan kemampuan kita masing-masing gitu ya. Kalau kita tahu sedikit banyak ya harus kita sampaikan seperti itu. Nah, dimana ketika kita berdakwah di masa muda juga kan akan menjadi bekal kita lah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ia ditanya untuk apa masa mudanya. Kebayang nggak kalau masa muda kita isi dengan pacaran misalnya, terus ditanya sama Allah, kamu masa mudanya ngapain gitu kan? Terus kita jawab untuk pacaran ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kalau kita berdakwah gitu kan ya di masa muda, tentunya akan lebih semangat dan juga bisa menambah bekal kita lah ketika di akhirat nanti seperti itu. Nah, teman-teman, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kaum muslimin itu bisa mengambil pembelajaran daripada seekor lebah seperti itu. Nah, kenapa sih? Poin yang pertama, karena lebah itu hanya hinggap dan makan makanan yang baik. Nah, seperti itulah kaum muslimin. Lingkungannya baik, makanannya baik, tempat tinggalnya baik, seperti itu ya. Nah, poin yang kedua, lebah itu memproduksi yang baik. Nah, jadi kaum muslimin itu harus seperti itu gitu, bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak seperti itu ya. Jadi
Poin yang ketiga yang bisa kita ambil pembelajaran daripada seekor lebah adalah bahwasanya lebah itu tidak merusak. Ketika lebah mengambil sari bunga dan kemudian ditaruh di di sarangnya gitu ya untuk membuat madu, lebah itu tidak merusak. Beda seperti kupu-kupu misalnya. Kalau kupu-kupu teman-teman mengambil sari bunga kemudian menempel di di daun gitu ya. Kemudian bisa jadi sel-sel telurnya itu nempel di daun gitu. Tahu kan kalau telur kupu-kupu kalau netes jadi ulet gitu. Nah, kalau udah jadi uletnya makan apa? Makan daun seperti itu. Jadi kupu-kupu itu bunga itu merasa yang tadinya beruntung karena kupu-kupu membantu proses produksinya, malah buntung seperti itu. Yang tadinya mau untung jadi buntung. Nah, kemudian poin yang keempat, bahwasanya lebah itu pionir jamaah. Nah, seperti itu ya. Jadi kaum muslimin tuh harus berjamaah gitu, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, dakwah itu bisa sih sendiri, cuma kan akan lebih menguatkan, akan lebih kuat gitu ketika kita berjamaah dengan teman-teman kita juga yang berdakwah seperti itu. Karena apa? Allah juga memerintahkan kita kan dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Itu perintah Allah supaya kita tetap berjamaah. Teman-teman, sendiri memang membuat kita semakin cepat sampai pada tujuan, tapi ketika kita bersama-sama, maka perjalanan itu akan lebih bermakna. Dan itu pun bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan teman-teman yang terbaik gitu, teman-teman yang mau bersama-sama dalam dakwah. Karena apa? Ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ketika misal kita nauzubillah ya, kita masuk neraka gitu. Terus ada teman kita yang tadinya di dunia kita sama-sama berdakwah gitu. Terus dia nggak nemuin kita gitu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya temannya itu mencari temannya. Ya Allah, si fulan nih yang dulu sholat bareng kita, si fulan nih yang dulu puasa bareng kita, dakwah bareng-bareng sama kita gitu. Nah, itu bisa menjadi hujah kita ketika berdakwah itu bersama-sama dengan teman-teman yang terbaik. Nah, kemudian poin yang terakhir dijelaskan dalam buku ini adalah bahwasanya lebah itu tidak mengganggu jika tidak diganggu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh kaum muslimin tuh nggak ngeganggu gitu, nggak ngeganggu teman-teman kita, nggak ngeganggu ya orang-orang sekitar kita. Aneh gitu ketika kita sekarang sudah ngaji, tapi orang-orang di sekitar kita tuh nggak nyaman kalau ada kita gitu. Nah, tentunya ketika kita berdakwah juga harus menghadirkan adab yang baik seperti itu. Nah, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, maka kamu wajib untuk mencegahnya dengan tanganmu. Fa illam yastati', ketika kamu tidak mampu, fa bilisani, maka kamu harus mencegah kemungkaran tersebut dengan lisanmu, dengan nasihat-nasihat yang baik seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan fa illam yastati' fa biqalbi. Ketika kamu tidak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, maka kita wajib mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita seperti itu. Kalau hati kita aja nggak benci terhadap kemungkaran, maka ada iman yang perlu ditanyakan. Karena apa? Wadzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah bukti lemahnya iman seperti itu. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan teman-teman, selain dakwah adalah suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin, dakwah juga adalah bentuk cinta kita kepada saudara kita sesama muslim seperti itu ya. Karena bagaimana tidak cinta gitu ketika dia melakukan kemungkaran, kita nasihati seperti itu. Rasulullah juga ketika menyampaikan suatu hadis kepada para sahabat, Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian menolong saudara kalian yang berlaku zolim dan yang terzolimi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sudah pasti ketika saudara kita melakukan terzolimi, maka kami pasti akan menolongnya seperti itu. Tapi kalau saudara kita zolim, bagaimana kita mau menolongnya ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah berkata, ketika kamu mencegahnya untuk tidak berlaku zolim atau tidak melakukan suatu kemungkaran, maka itu adalah bentuk pertolongan kalian kepada saudara kalian. Nah, mungkin itu aja review buku yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Selebihnya insya Allah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.